Nikita Mirzani itu sebagai artis yang punya nama, ada baiknya dikabulkan. Kenapa bang? Abang minta dikabulkan? Karena Nikita Mirzani itu saya lihat dia orangnya belak-belakan, namanya artisnya. Kemudian dia juga kalau berbicara apa adanya. Kamarudin Simanjuntak, seorang pengacara Indonesia yang dikenal luas karena keterlibatannya dalam berbagai kasus hukum penting. Nah, disinggung soal kasus yang menimpa Nikita Mirzani, Kamarudin berpandangan bahwa kasus Nikita terkait perjanjian perdata, bukan TPPU, dan bahwa pelaporan ke polisi adalah kekeliruan karena tidak ada unsur paksaan atau penipuan yang dilakukan Nikita. Selain itu, dalam kasus tersebut juga tidak terdapat adanya pemerasan, namun ini adalah masalah kesepakatan yang tidak mungkin melibatkan penipuan atau pemaksaan, sehingga seharusnya tidak ditindak pidana sebagai TPPU. Kamarudin menganggap pelaporan Nikita ke Polda Metro Jaya sebagai kekeliruan. Ia berpendapat bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana. Bahwa secara tegas Kamarudin Simanjuntak tidak melihat adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pemerasan dalam kasus tersebut karena melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, bukan paksaan ataupun penipuan. Bahkan kasus ini juga tidak masuk dalam kategori pencemaran nama baik, sebab produk milik Reza Gladys sudah terbukti overclaim dan mengandung bahan berbahaya. Secara tidak langsung, pihak Reza Gladys sendiri yang justru menjatuhkan kredibilitas produknya karena bermasalah. Mengejutkannya lagi, sampai saat ini bukti rekaman chat Reza Gladys dengan terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan. Bahkan para saksi pun tidak tahu soal isi perkaranya, alih-alih memberikan kesaksian terkait pemerasan, TPPU hingga pencemaran nama baik di ruang sidang. Mereka, para saksi, malah mengaku tidak tahu isi pokok perkaranya dan bahkan isi dari BAP yang dibuat oleh penyidik. Saat ditemui oleh awak media, wartawan ramai menanyakan soal permohonan penangguhan penahanan oleh Nikita Mirzani. Kamarudin Simanjuntak katakan penangguhan Nikita tak sekedar dikabulkan, sudah seharusnya ia dibebaskan sebab tidak ada bukti yang menunjukkan pasal pemerasan, TPPU hingga pencemaran nama baik. Bahkan Kamarudin sebut jika Nikita tak hanya berkoar-koar, melainkan setiap perkataannya memang sesuai fakta dan selalu apa adanya. Penangguhan penahanan bang, menurut abang sebagai praktisi hukum yang sudah melalang buana melihat kalau sudah terdakwa terjerat kasus TPPU atau pemerasan, agak susah gak sih bang dikabulkan penangguhan penahanan? Kalau soal tanggungan penahanannya ya tergantung majelis hakim lah. Juga tergantung juga penjaminnya siapa. Tapi kalau menurut saya Nikita Mirzani itu sebagai artis yang punya nama, ada baiknya dikabulkan. Kenapa bang? Abang minta dikabulkan? Karena Nikita Mirzani itu saya lihat dia orangnya belak-belakan, ya artisnya. Kemudian dia juga kalau berbicara apa adanya. Tapi kalau misalnya majelis hakim melihatnya ada yang lain, ya tergantung hakimnya lah. Tapi kalau dengan alasan terkait rindu dengan anak-anak itu bisa jadi alasan untuk penangguhan penahanan. Karena kan kalau penangguhan penahanan, setahu saya atau sebelumnya kan harus ada misalnya sakit keras yang nggak bisa, harus ditahan, harus ke dokter, gimana tuh? Ya kalau biasanya memang umumnya kalau sakit itu diberikan hak, misalnya hak misalnya ke dokter untuk berbantaran gitu ya, atau misalnya melakukan penahanan. Tapi bisa juga memang alasan rindu. Bisa juga misalnya hakim lihat tidak kuat misalnya, tergantung
majelis hakim lah. Tapi bang, kalau misalnya alasannya Niki bilang dia bilang proses yang dia jalin hukumnya itu sekitar 6 bulan lebih, itu terlalu lama. Itu alasan begitu. Buat abang emang sudah on the track wah kalau kasus-kasus seperti ini? Untuk pekerjaannya tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya memang ada memeras, ya tidak terlalu lama. Tapi kalau misalnya tidak terjadi yang dibilang memeras itu, untuk apa dia dipidanakan gitu? Kalau dia misalnya konsisten mempertahankan itu dan dia bebas nanti bisa di pengadilan negeri, bisa banding sama kasasi, nanti bisa dia tuntut nanti polisi sama jaksanya itu peradilan. Rapid bang. Tapi akhirnya kan tadi bilang kalau terbukti nggak pemerasan, dan akhirnya dihadirkanlah saksi, yaitu Melvina, saksi ibaratnya yang senasib seperti RG, yang Niki minta duit ke RG dan Melvina, dan ternyata saksi itu bilang Niki duit ke RG dan Melvina, dan ternyata saksi itu bilang Niki pernah meminta uang senilai 15 M, tapi tidak dipenuhi oleh Melvina, dan ditawar oleh Melvina sekitar 2 M, tapi tidak diterima oleh asistennya Maya, karena dia bilang masa uang tutup mulut Niki senilai 2 M, nya ditawar lagi 3 M tetap tidak jadi juga, dan akhirnya si Melvina pasang. Itu sudah masuk mens rea atau tidak jadi bang, karena kan belum ada tindak kejahatannya. Kalau tidak jadi ya tidak ada, namanya juga tidak jadi kan. Kalau terjadi baru terjadi itu mens rea-nya. Kalau cuman cerita-cerita katanya tidak jadi, tidak bisa itu. Tidak bisa jadikan bukti kuat itu bang, bisa bilang. Bisa. Tapi kalau misalnya ada percakapan yang chat gitu terkait tawar menawar, jadinya 2 M jadi 3 M tidak juga, itu tidak bisa juga dijemput. Iya, memang kalau menawar kan kalau tidak jadi kan tidak jadi juga itu. Kecuali orang menawar misalnya ditawar misalnya 3 M, lalu 3 M itu dikasih, barulah benar. Bang, sedikit terkait saksi yang dihadirkan, itu saksi ahli pidana, saksi UIT, dan saksi ahli bahasa. Itu prosedurnya, itu saksi itu dihadirkan itu harus dari SOP dari majelis hakim atau dari JPU bang? Karena kan Niki beranggapan saksi ahli kayaknya tidak kredibel gitu bang. Dia menganggap para saksi ahli tersebut memojokkan dia, memberatkan dia gitu bang. Saksi ahli itu benar nggak dia ahli? Kalau benar keterangannya gimana? Misalnya benar nggak dia menguasai? Yang ketiga, benar nggak keahliannya itu tentang apa itu dakwaan yang diberikan kepada dia? Misalnya tentang obat, benar nggak yang dia itu tentang obat? Terus obatnya itu ada BPOM-nya enggak? Apa namanya? BPOM. Nah, kalau tidak ada, dilaporkan.